Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Graphical Workshop. Kali ini kita coba ngoprek-ngoprek mainan yang cukup seru yaitu .NET Gadgeteer. Jadi ini tentang IoT. Bagaimana Microsoft Research di UK itu membuat open source toolkit yang namanya .NET Gadgeteer. Yuk kita sambil unboxing aja ya. Nah, ini salah satu micro MCU ya, microcontroller unit yang diproduksi oleh GHI Electronic, yaitu Phase Hydra. Ya mungkin teman-teman kalau ngelihat ini kayak groove ya. Groove itu kan socket base, jadi kita bisa merangkai uh, IoT device kita tanpa menggunakan solder atau kabel jumper dan sebagainya. Nah, kalau dilihat di sini udah ada standarisasi soket ya, semuanya 10 pin. Jadi semua modul, aktuator, sensor dan lainnya semuanya akan bisa fit di soket-soket tersebut. Nah, ini ada 20 jenis soket. Nah, kalau ngelihat jenis-jenis soketnya di sini kita bisa lihat semuanya di kode ya. Ada kode A sampai B, C, D dan sebagainya. Masing-masing ada keterangannya di sini. Kalau teman-teman mau tahu, lihat aja di Gadgeteer Codeplex. Pada dasarnya sama saja dengan microcontroller yang lain, di mana dia ada port-port untuk input output, untuk analog input output, kemudian untuk PWM, UART, SPI dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, kita bisa bikin IoT device yang sangat cepat ya. Karena ini diklaim kita bisa melakukan prototyping dengan sangat cepat. Karena apa? Masing-masing soket ini sudah diberi nomor, diberi kode. Jadi nggak mungkin namanya kita masang modul itu kebalik atau salah. Mungkin kebalik bisa, tapi nggak akan mengakibatkan kerusakan pada microcontroller ini. Nah, di sini di Hydra Kit ini kita mendapatkan 4 modul untuk coba-coba, yaitu pertama modul joystick. Kemudian di sini ada USB-nya, konektor buat deploy firmware atau software yang kita bikin ke microcontroller. Dan ada dua lagi. Ini light sensor ya, light sense. Kemudian yang terakhir adalah LED 7R LED modul. Jadi ada 7 modul. Ini sangat terintegrasi dengan IDE-nya yaitu Visual Studio. Dari versi 2010 sampai 2013 sudah support. Jadi teman-teman cukup download SDK-nya saja. Nanti kita langsung bisa membuat aplikasi dengan SDK tersebut. Dan SDK-nya itu running on top of .NET Micro Framework. Jadi yang biasa menggunakan Arduino seharusnya sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini adalah mainboard yang kita gunakan. Nah, yang menarik dari mainboardnya dari .NET Gadgeteer ini semuanya punya MCU yang cukup tinggi ya, clocknya. Di sini 240, bahkan yang jenis Raptor itu udah sampai 400 MHz. Dan sebagainya mungkin karena firmware-nya ukurannya besar dan berat, karena dia dengan manage code ya, bukan running sebagai machine code. Nah, dilihat aja RAM-nya sampai 10 MB, flashnya 1,28, dan yang lain keterangan-keterangan mengenai input output, soketnya dan sebagainya. Nah, yuk kita coba bagaimana sih bikin IoT device dengan .NET Gadgeteer ini. Yang pertama kita buka Visual Studio, kita bikin project baru di sini. Nanti setelah nginstall SDK-nya akan muncul sini Gadgeteer, .NET Gadgeteer Application. Nah, ini saya bikin default aja. Oke. Nah, menarik kan? Langsung kita ada pilihan mainboard yang
kompatibel dengan .NET Gadgeteer SDK. Nah, ini kita pilih Face Hydra, kemudian kita pilih SDK version yang terakhir 4.3, create. Nah, yang menarik kayak di sini kita punya visual hardware composer, di mana ya semacam membangun UI. Biasanya kita membangun UI buat tampilan software, tapi ini membangun desain hardware dengan tampilan seperti ngedesain software. Menarik sekali ya. Di sebelah kiri di sini ada pilihan mainboardnya dan juga modul-modulnya dari distributor, dari pembuat hardware tertentu. Nah, ini Face Hydra mainboard kita, dan sekarang coba kita masukkan beberapa modul yang kita gunakan. Yang pertama ada light sense, tadi buat sensor cahaya. Tinggal drag and drop aja ya. Kemudian ada LED 7R. Kemudian ada joystick. Ini USB client SP buat ngedeploy firmware kita dari PC atau laptop ke mainboard kita. Oke. Nah, bisa dilihat masing-masing modul ini ada soketnya. Kalau kita klik, maka akan terlihat soket mana yang kompatibel dengan modul ini. Nah, kalau males, buat teman-teman yang males tinggal klik kanan, connect all modul, langsung dia akan konekin otomatis ke semua soket yang kompatibel. Cepat sekali kan? Nah, itu yang dibilang rapid prototyping dengan .NET Gadgeteer. Nah, ini kita bisa cocokkan dengan yang kita buat. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Nah, itu otomatis ketika kita ngedesain hardware kita, dia akan ngegenerate code behind di project kita, yaitu program generator.cs. Nah, luar biasa kan? Ketika kita ngedesain, di belakang dia ngegenerate code-nya. Code untuk inisialisasi masing-masing modul. Jadi modul ini sudah dibikin drivernya oleh pembuat modul-modul ini. Jadi kita tinggal gunakan aja kelas-kelas yang sudah dibuat. Luar biasa ya. Oke, kita lihat LightSense menggunakan plug. Kemudian LED-nya di 12, joystick di 13. LED. Nah, ini LED kita taruh di 12. Joystick di 13. Oke. Dah. LED-nya biar kelihatan, kita taruh di atas gini ya. Dan yang terakhir untuk USB client-nya di port. Nah, ini kita lihat light sense-nya ya. Ngadepnya ke cahaya biar dia bisa menangkap cahaya lebih banyak. Oke. Rempong juga. Nah, sebenarnya teman-teman kalau supaya rapih ya, ini kan Pabaliut ya, bisa beli komponen yang namanya Holyboard. Nah, kalau dilihat modul-modul ini ada tempat-tempat lubang buat naruh skrup. Nah, itu bisa dipasang di
Holyboard. Ya kalau pakai Arduino biasanya pakai apa? Breadboard ya. Oke, sekarang coba kita coding software ya. Gimana caranya? Nah, dari tadi tampilannya, tinggal klik kanan, go to code. Nah, tuh referensinya sudah dimasukin semua. Itu tinggal coding. Nah, di sini ada fungsi program start, dimana begitu kita jalankan microcontroller kita, fungsi program start ini akan di running. Nah, gue nggak akan bikin program ketik satu-satu, gue udah bikin contoh aplikasi yang memanfaatkan modul-modul yang sudah kita pasang. Nah, di sini gue copy paste aja, nanti kita coba jelasin sedikit tentang logiknya. Nah, gue bikin kelas timer di sini, semacam timer biasa yang ada di aplikasi standar, cuma ini kelas bawaan dari Gadgeteer, dimana kita bisa bikin loop setiap 200 milisecond atau 0,2 detik. Kemudian setiap 0,2 detik dia akan memanggil event timer one tick. Tinggal go to definition. Nah, setiap 0,2 detik dia akan coba membaca nilai dari light sensor, kemudian dari posisi joystick, kemudian gue akan ngecek apakah posisi joystick ini sedang digeser ke kiri, di mana X-nya lebih kecil dari 0,5 atau X-nya lebih besar dari 0,5 ke kanan, atau Y-nya yang minus 0,5 berarti ke atas, dan Y-nya yang lebih besar 0,5. Nah, ketika gue gerakin joysticknya, dia akan nyalain LED-nya ini sesuai dengan arahnya. LED 0, LED 3, LED 4, LED 5, LED 1, 2. Dan kalau joystick nggak digerakin, kita coba bikin animasi berupa LED yang rotate sesuai dengan sensor frekuensi cahaya yang masuk gitu. Jadi semakin sedikit cahaya masuk, semakin cepat muter animasinya. Semakin banyak cahaya masuk, semakin lambat animasinya muter. Nah, simpel kan? Nah, bagaimana terus ngedeploy aplikasi ini ke microcontroller kita? Ya tinggal kita colok ke USB saja. Oke, ini sudah terpasang, sudah nyala. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan deployment. Di sini kita tinggal tekan tombol start. Nah, ini lagi proses building solution, kita compile dulu. Setelah di compile baru di deploy. Oke, deploy succeed. Sekarang tinggal di running. Kita lihat konsolnya sedang jalan. Nah, tuh kita bisa lihat light dan posisinya sudah terprint di display. Nah, sekarang coba gue manipulasi sensor cahayanya. Di sini sensor cahayanya bisa gue coba tutup pakai tangan jadi gelap ya. Light sensornya nilainya akan berubah jadi tinggi. Begitu gua coba lepas, wah dia ternyata lebih tinggi lagi. Berarti semakin banyak frekuensinya semakin tinggi nilai light sensornya. Begitu juga posisi joystick bisa kita ubah-ubah. Nah, kita lihat di sini LED-nya goyang-goyang mulu. Nah, itu dia beranimasi ya, lambat karena cahayanya banyak. Coba gue tutup di sini. Wah, makin cepat. Begitu gue angkat lagi tangan gue, dia akan melambat. Sekarang joysticknya gue mainin, gue geser ke kiri, dia berhenti. Geser ke kanan, nah dia berhenti. Ke atas. Oke, simple banget kan? Oke, itu dari gue. Semoga ini bermanfaat.
Nah, dan sedikit informasi, kalau teman-teman nanti mau bikin IoT device yang menggunakan LCD, kita punya Glide Designer luar biasa. Kita bisa bikin tampilan LCD kita seperti ngedesain aplikasi dengan WPF. Di sini sudah ada komponen-komponen seperti drop down, checkbox, grid dan sebagainya, dimana nanti kita menggunakan SAML untuk mendesain aplikasi UI aplikasi kita. Contoh ini saya tarik ke sini, drop down. Nah, kita bisa ubah di sini, nanti dia otomatis designer ini akan nge-generate code-nya. Show XML. Nah, lihat. Luar biasa ya, simple sekali. Nah, nanti ini code ini bisa di copy paste ke code kita, baru kita kasih fungsi-fungsi event yang terkait dengan desain kita tersebut. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tetap berkarya, tetap kreatif, maju terus Indonesia.